Saya ingin berubah, jujur dulu dengan 2 kalimat syahadat. Saya ingin berubah, jauhkan yang maksiat, tegakkan yang hak. Saya ingin berubah, harus punya rasa malu. Masya Allah, harus punya rasa malu. Iya, rasa malu yang mana? Dimiliki oleh Utsman bin Affan, luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang keempatnya apa? Sebelum kita review dari belakang, yang 4 ini. Contoh-contoh kisah yang adanya. Lalu yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa keistimewaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sampaikan, Masya Allah, hatur nuhun Kang Asep, mudah-mudahan berkah semuanya dan lama tidak jumpa. Insya Allah melalui Amazing Muharram ini kita semakin didekatkan, bukan hanya di dunia tapi didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para peserta Amazing Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Iya. Hari ini kita ingin melihat daripada slogan yang indah sekali, penggerak perubahan. Yang paling luar biasa menggerakkan dari perubahan yang ada, tiada lain contohnya adalah di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang benar-benar dapat menggerakkan dari berbagai macam lapisan, sehingga perubahan yang terjadi di dunia ini yang paling luar biasa hanyalah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terindah. Bahkan perubahan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini masih bisa dirasakan. Masih bisa dirasakan. Apa yang didapatkan dan apa yang disampaikan Rasulullah, kita dapat merasakannya sampai detik ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bagaimana cara Rasulullah merubahnya? Ternyata berawal setahap demi setahap dan akhirnya dakwahnya Rasulullah yang terbagi secara yang namanya sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan. Ini semua sudah ma'ruf dan sudah diketahui oleh kita semuanya. Tapi jejak dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seorang dai yang luar biasa, ternyata punten Rasulullah menyampaikan juga kepada para sahabatnya, sebaiknya wahai para sahabat, seakan-akan mengatakan demikian, jika ingin mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya aku, kata Rasulullah SAW, paling tidak mengatakan kata-kata yang indah, ikuti jejakku untuk menyampaikan dakwah. Masya Allah. Ternyata kalau bertanya, dakwah itu urusan siapa? Memang kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW beda dengan nabi-nabi yang lain. Sebelum Nabi Muhammad, dakwah itu hanya dimiliki oleh para nabi. Nabi Musa dakwah, apakah ada umat Nabi Musa yang dakwah? Tidak. Nabi Harun dakwah, apakah ada setelah Nabi Harun? Tidak ada. Lalu yang dakwah umatnya? Tidak. Semua dakwah itu pindah-pindah dari mulai mana? Nabi ke nabi, ke nabi, ke nabi, itulah dakwah. Tapi ingat, begitu Nabi Muhammad SAW menjadi nabi di dunia ini, menyampaikan tentang syariat Islam, begitu Rasulullah wafat, siapa yang melanjutkan dakwahnya? Bukan nabi, tapi siapa? Kita semuanya. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini, dakwah itu seakan-akan hanya tanggung jawab para nabi dan para nabi. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, dakwahnya ini adalah untuk semuanya. Sampai kata-kata yang jelas, punten, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Anda adalah sebaik-baik umat yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, kenapa sebaik-baik umat? Jawabannya satu, karena Anda diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan yang hak dan menumbangkan yang batil. Itu yang dikatakan khairu ummah. Itu yang dikatakan khairu ummah. Dikatakan sebaik-baik umat karena mengatakan yang paling banyak hartanya, karena yang paling banyak ilmu. Bukan itu ternyata. Tapi apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi seandainya ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya, menjadilah seorang pendakwah. Masya Allah. Jadi dai yang sangat luar biasa. Dan punten, contohnya Rasulullah SAW. Lihat para sahabat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita cek. Dari berbagai macam kisah yang didapatkan, ternyata Masya Allah,
sangat terkenal para sahabat yang luar biasa dakwahnya ini. Dakwahnya para sahabat. Kalau dicek ada jumlah berapa sih para sahabat itu? Banyak sekali. Banyak sekali para sahabat. Tapi kalau kekeh ingin bertanya dengan matan apa itu sahabat yang langsung dapat berjumpa dengan Rasulullah dan hidup di zaman Rasulullah dalam keadaan beriman, mempertahankan keimanannya sampai berjuang bersama Rasulullah sampai wafat dalam keadaan iman. Itulah atau dikatakan kategorinya seorang sahabat. Punten, sahabat itu jumlahnya banyak. Tapi dipilih sehingga Masya Allah kita sangat terkenal dengan namanya Muhajirin dan Ansor. Itu sahabat luar biasa. Dari Muhajirin dan Ansor dipilih lagi. Masya Allah, siapa coba yang sangat terkenal? Ahli Badar atau yang disebut dengan orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Dari perang Badar dipilih lagi para sahabat. Siapa lagi coba? Semua sudah sangat mengenalnya. Yang sangat terkenal Asyara Mubashshirina bil Jannah. 10 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Kenapa alasannya? Karena alasannya 10 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab juga ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena beliau ini ternyata yang tegas dan indah dengan menyatakannya adalah, simak baik-baik, karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka agar mereka bisa berdakwah, sehingga dari 10 sahabat Rasulullah yang masuk surga tanpa dihisab ini karena mereka juga adalah seorang da'i. Para da'i yang dapat menggerakkan perubahan di muka bumi ini. Masya Allah. Dari 10 sahabat ini dipilih lagi menjadi siapa? 4 sahabat Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, yang terkenal dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Simak kalimat yang sangat luar biasa disampaikan beberapa ulama tentang Khulafaur Rasyidin atau Asyara Mubashshirina bil Jannah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau dicek dengan mengatakan kenapa para sahabat begitu sukses di dalam berdakwah, dalam menyampaikan yang hak dan mendumakan yang batil? Jawabannya adalah pertama, karena mereka memiliki keikhlasan di dalam menyampaikan dakwahnya. Sama. Kalau kita mengatakan penggerak perubahan, iya. Siapa yang menggerakkannya dan siapa yang digerakkannya harus sama-sama satu tujuan, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau satu visi, satu misinya bergerak ini karena Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju cinta Allah subhanahu wa ta'ala, berhasil perubahan itu. Yang menggerakkan tidak bukan karena Allah, yang digerakkan bukan karena Allah, tidak akan pernah berhasil perubahan itu. Kenapa dakwahnya Rasulullah, dakwahnya para sahabat berjalan dan sukses? Kenapa? Yang menggerakkan, yang digerakkan sama-sama lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini dia. Penggerak dan yang digerakkan itu lillahi ta'ala. Inilah konsep yang terindah terkadang. Punten, cek saja baik-baik. Dulu pesantren itu hanya ada berapa? Pesantren itu hanya bisa dihitung dengan jari. Santrinya pun subhanallah ada. Tapi insya Allah para santri jadi semuanya. Ulama semuanya. Masya Allah, masyayikh semuanya. Pertanyaannya, kenapa? Karena yang menyampaikan penuh dengan keikhlasan karena Allah. Yang belajar pun karena penuh keikhlasan karena Allah. Itulah yang dijadikan kesuksesan dalam perubahan yang pertama kali. Ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya berubah saja bukan karena Allah, pastikan tidak akan pernah mendapatkan perubahan yang sukses sesukses di zaman dulu, yakni zaman Rasulullah dan para sahabat. Ini yang pertama. Kenapa? Dibuktikan. Orang belajar sekarang lebih mengutamakan syahadah atau ijazah. Kenapa? Karena berbagai macam alasan. Orang yang mengajar pun punten lebih mengedepankan untuk mendapatkan dunia. Maka nol daripada penggerakan yang kita harapkan. Bergerak tidak ke arah positif. Kenapa? Karena niatnya apa? Anda menyampaikan ilmu, niatnya apa? Maka itulah yang didapatkan. Anda belajar ilmu, niatnya apa? Itulah yang digerakkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita menjadi umat yang terbaik karena kita ini adalah orang yang diberikan kewajiban menyampaikan yang hak, menumbangkan yang batil. Dalam artian kita diberikan kesempatan untuk berdakwah. Itulah dikatakan khairu ummah. Bagaimana cara menggerakkannya? Yang menggerakkan, yang digerakkan, tanamkan keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda wahai orang-orang yang ingin belajar, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Wahai yang mengajar, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, punten,
yang digambarkan para ulama, para da'i, yang diambil dari para sahabat. Yang pertama adalah niat karena Allah. Lalu yang keduanya, ilmu yang benar-benar mengikuti daripada syariat yang ada. Makanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di zaman sekarang ini, kenapa pergerakan sangat sulit untuk didapatkan? Karena apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, syubhatnya terlalu menyebar di mana-mana. Ya, syubhatnya selalu menyebar di mana-mana. Syubhat itu apa? Orang-orang yang coba-coba untuk mengabu-abukan suasana yang sudah jelas. Yang haram nampak seperti halal, halal dinampakkan seperti yang haram, yang haram seperti halal, yang halal seperti haram. Kenapa? Itulah zaman sekarang sudah nampak demikian. Siapa yang bertanggung jawab? Punten. Dengan mengatakan mungkin berlabelkan, dengan mengatakan dia juga kan seseorang yang berdakwah, dia juga seorang yang menyampaikan. Tapi punten, maka tolonglah dengan ilmunya yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Niat, ilmu. Punya niat, nggak ada ilmu, repot. Ada ilmu, nggak ada niat, juga tidak bisa. Tidak bisa. Ada niatnya, tapi nggak ada ilmunya, tidak bisa. Maka para sahabat yang paling kokoh ini adalah ada niat, ada ilmu. Subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka dengan kata-kata yang sangat indah, niatnya kuatkan, ilmunya perdalam. Lalu yang ketiganya para ulama mengambil daripada sirah para sahabat punten dengan mengatakan ittisalul wathiq. Ittisalul wathiq itu adalah boleh digambarkan dengan mengatakan hubungan dengan Allah begitu mesra dan indah. Hubungan dengan Allah begitu mesra dan indah. Bagaimana seseorang akan menjadi penggerak daripada perubahan ataupun orang ini akan berubah dalam menjadi kebaikan kalau seandainya punten-punten hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak terjalin dengan baik. Hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita akan menjadi indah dan terjalin dengan nyaman dan menjadi indah dan jadi lebih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimatnya. Niat yang kuat. Lalu bukan hanya sekedar niat, ilmu yang padat atau ilmu yang dalam. Selanjutnya hubungan dengan Allah yang begitu mesra. Maka itulah yang bergerak atau yang menggerakkan, yang digerakkan, itu yang akan mendapatkan keindahan yang luar biasa. Karena apa? Itulah konsep yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Contoh, simak beberapa hal kita lihat dari para sahabat yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Gerakan-gerakan yang indah. Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan setiap para sahabat contoh yang mungkin asyara mubasysyirin bil jannah ini, 10 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Cek baik-baik. Terkenalnya di antara 10. Jadi Rasulullah menyampaikan seakan gelarnya masing-masing itu diberikan keindahan. Fulan adalah fulan, fulan adalah fulan. Bukan hanya itu, tapi fulan beliau adalah seseorang yang terkenal dengan apanya, ini terkenal dengan apanya, ini terkenal dengan apanya. Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq, Masya Allah, Subhanallah. Kenapa? Biar orang bisa gampang melihat apa itu As-Siddiq. Oh, contohnya ada di Abu Bakar. Biar tidak susah ketika Anda ingin jujur yang sebenarnya dalam kehidupan. Tidak perlu kasih contoh yang lain-lain. Lihat Abu Bakar, namanya As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah bukan gelar yang paling mudah. As-Siddiq ini jujur. Maksudnya apa? Anda semuanya bertanggung jawab untuk menjadi da'i karena kalimatnya adalah punten, kalimatnya yang sangat indah, balighu anni walau ayah. Lihat, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat memiliki kalimat identiknya dengan kejujuran yang mulia. Kenapa? Apa yang ada dalam hati sesuai dengan apa yang diucapkan dan sesuai dengan apa yang dipraktekkan, itulah jujur. Sebetulnya kalau ingin melihat ternyata mudah sekali kejujuran itu. Iya, kalau diucapkan apa yang ada dalam hatimu sesuai dengan apa yang kau ucapkan dan sesuai dengan apa yang kau katakan, sesuai dengan apa yang diperlakukan, itulah jujur. Kalau ada orang hatinya A, ucapannya B, perilakunya C, naudzubillah, itu acak-acakan. Perilakunya A. Kenapa? Karena ucapannya A, karena hatinya A, maka inilah orang jujur. Itu As-Siddiq namanya. Ini adalah As-Siddiq namanya. Kalau ingin melihat, lihat Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya demikian. Dan lihat sejarahnya kenapa dikatakan As-Siddiq. Masya Allah, semuanya akan merasa tergugah ketika mendengar kisah Abu Bakar mendapatkan As-Siddiq. Apa fungsinya? Agar kita mencari apa itu As-Siddiq dan mencari contoh As-Siddiqnya bagaimana.
Umar Al-Faruq. Masya Allah. Siapa yang tidak pernah mengenal Umar Al-Faruq? Al-Faruq ini artinya yang dapat membedakan antara hak dan batil. Jadi kalau seandainya ingin melihat perjuangan Umar bin Khattab seperti apa sehingga mendapatkan gelar Al-Faruq, cek Umar bin Khattab tanpa susah untuk melihat hak dan batil. Kenapa? Dia sesuai apa yang hak dia dukung, apa yang batil dia tumbangkan. Berapa kali di antara kita melihat yang hak tidak didukung, melihat yang batil malah kita mengangkatnya. Na'udzubillah. Bagaimana coba? Maka kalau dikatakan dengan waduh ini bulan Muharram ini indah sekali ya. Ya, Anda waktunya berubah. Kapan? Sekarang. Ketika Anda sadar. Caranya berubahnya tadi, cobalah mulai saat ini jujur. Ini seakan-akan begini loh. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dari 4 sahabat saja ini, Allah seakan-akan mengatakan kepada kita melalui punten nasihat Rasulullah, hai manusia, jujurlah engkau dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat Abu Bakar. Setelah Anda mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Anda menjadi orang yang pandai membedakan antara hak dan batil. Setelah Anda jujur. Jadi setelah jujur yang ada, Anda bedakan antara hak dan batil. Masya Allah. Ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Berapa banyak orang yang tahu ini adalah batil tapi betah di dalamnya. Berapa banyak orang tahu ini hak tapi dicampakkan dan dicuekan. Na'udzubillah. Hal ini yang sangat mengerikan buat kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ingin seperti Umar Al-Faruq, bagaimana caranya? Peka. Ini hak, ini batil, cepat-cepat jauhi yang batil. Bagaimana coba? Umar bin Khattab perubahannya tidak lama. Pagi hari ingin membunuh Rasulullah, zuhur dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, pertanyaannya yang satu. Pertanyaan seseorang yang baru berhijrah, bergerak. Dia hanya bertanya satu, yang paginya masih memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam. Tapi di waktu zuhur, dia mengatakan 2 kalimat syahadat dan dia bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, alasna alal haq? Ya Rasulullah, bukankah kita berada dalam perjalanan yang benar? Jalan kita ini jalan yang hak. Kita ini berada di jalan yang sahih, tidak berada di jalan yang salah. Apa jawaban Rasulullah? Benar Umar, kita berada di jalan yang benar. Kita tidak berada di jalan yang salah. Apa kata Umar bin Khattab? 5 na'khudu daniyah ya Rasulullah. Iya. Kenapa kita mengambil sesuatu, daniyah itu apa? Mengalah. Kenapa kita harus mengalah kepada orang-orang yang batil ya Rasulullah? Kita bergerak ya Rasulullah. Masya Allah. Itulah perubahan yang indah. Jadi punten, ketika Anda ingin berubah, yang pertama kali adalah cobalah jujur dengan hati Anda. Ini kalau melihat daripada sirahnya. Cobalah jujur dengan kalimat tauhid saja. Ketika hayya 'alas shalah, itu ajakan salat. Apakah Anda sudah jujur dan bergerak untuk siap-siap melaksanakan salat? Kalau tidak, Anda tidak jujur. Ketika melihat fuqara masakin, Anda mampu untuk memberikan infaknya, memberikan sedekahnya, tapi Anda tidak memberikannya. Padahal hati Anda tahu ini adalah perbuatan mulia. Berarti Anda tidak jujur dengan perbuatan Anda. Maka kata-kata siddiq itu luar biasa. Kalau sudah mampu jujur antara diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada diri kita apa coba? Faruq untuk membedakan antara hak dan batil. Masya Allah. Ini adalah nasihat untuk kita. 4 sahabat ini nanti kita akan gambarkan. Insya Allah di antara 6-nya lagi siapa dan bagaimana. Mudah-mudahan insya Allah waktunya cukup. Ya. Setelah itu apa? Ambil yang namanya Faruq. Coba Anda harus bedakan antara hak dan batil. Nggak usah ragu untuk meninggalkan yang batil, mengangkat yang hak. Itulah keberanian. Maka sangat terkenal Umar yang sangat berani. Setelah itu apa? Masya Allah. Punten. Nomor 3 ada Utsman bin Affan. Itu yang sangat terkenal, kisah yang sangat luar biasa. Apa yang terkenal dengan Utsman bin Affan? Masya Allah. Yang terkenal dengan Utsman bin Affan ini adalah al-haya ataupun memiliki rasa malu yang tinggi. Ya Allah, Engkau telah berikan keimanan kepadaku sehingga aku bisa mengerjakan dengan iman ini salat, taqarrub kepadamu. Ya Allah, dengan iman ini pula aku bisa memiliki al-faruq. Maksudnya apa? Membedakan hak dan batil. Baru di situ, ya Allah, terlalu banyak kenikmatan yang Kau berikan padaku, tapi aku ini punten belum mampu mengerjakan nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Maka timbullah rasa malu. Itulah yang dimiliki oleh siapa? Sifat Utsman bin Affan.
Jadi kalau dicek satu-satu, di antara sifat sahabat yang sangat luar biasa, nasihat buat kita. Apakah Anda sudah berani jujur? Apakah Anda sudah memiliki sifat ingin menjauhkan yang mungkar, menegakkan yang hak? Gitu kan? Lalu apakah Anda sudah punya rasa malu? Waduh, luar biasa. Ini sumber dasar dari berbagai macam yang harus kita miliki. Saya ingin berubah, jujur dulu dengan 2 kalimat syahadat. Saya ingin berubah, jauhkan yang maksiat, tegakkan yang hak. Saya ingin berubah, harus punya rasa malu. Masya Allah, harus punya rasa malu. Iya, rasa malu yang mana? Dimiliki oleh Utsman bin Affan, luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang keempatnya apa? Sebelum kita review dari belakang, yang 4 ini. Contoh-contoh kisah yang adanya. Lalu yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa keistimewaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib? Masya Allah. Punten, kalau dicek dari sejarah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ini seakan-akan menjadi sebuah kunci, menjadi sebuah makhraj, tempat keluar saat-saat dalam kesulitan. Itulah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Kenapa? Beliau ini lebih terkenal dan sangat terkenal bukan hanya keberanian tapi kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan luar biasa Ali bin Abi Thalib. Cerdasnya luar biasa. Apapun yang terjadi, musuh boleh kuat, musuh boleh banyak, tapi dengan kecerdasannya, disertakan dengan kejujuran imannya, disertakan dengan keberaniannya, disertakan dengan rasa malunya, maka marhab tumbang. Iya, Abdul Wud tumbang. Siapa Abdul Wud? Abdul Wud ini seorang pahlawan dari Quraisy ketika perang Khandaq. Tumbang sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Marhab dari kelompok Bani ataupun dari Yahudi saat itu di Khaybar pun tumbang sama siapa? Sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Dari 4 sahabat ini kalau kita cek, Masya Allah, kita ini seakan-akan, saya ingin berubah ini, ingin berubah. Seakan-akan mengatakan, Anda ingin berubah, nih ada bekalnya. Apa? Jujur dengan 2 kalimat syahadat yang Anda miliki. Lalu yang kedua, Anda harus jujur, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Anda berada di golongan mana? Itu yang kedua. Ketiga, rasa malu harus dipertebal. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Keempatnya, Anda harus cerdas. Punten. Bukan hanya cerdas segala apanya, tapi harus melihat. Seperti punten program Amazing Muharram ini. Dalam keadaan suasana pandemi seperti ini, apakah harus berhenti dakwah Amazing Muharram yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya? Punten, tidak berhenti. Kenapa? Karena dimiliki oleh orang-orang yang cerdas bagaimana untuk menyampaikan dakwahnya. Tidak bisa offline, dia melakukan seperti ini, seperti kita lakukan saat ini. Masya Allah, teman-teman. Yang melakukan hal seperti ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Dakwah tidak bisa berhenti dan teman-teman sangat memahami. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau tidak ada kecerdasan, apa yang didapatkan? Aduh, dakwah lagi gini susah ya, lagi pandemi seperti ini enggak apa, udah libur. Tidak. Akan memanfaatkan bagaimana ilmu itu akan sampai. Ini menunjukkan khairu ummah. Sekali lagi, ini menunjukkan khairu ummah. Masya Allah.